Haleluya, kor. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, namanya tak ajaib bagiku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih atas pertolongan Tuhan di pagi hari ini. Kami akan masuk dalam perkuliahan kami bersama Bapak dosen, Bapak Arjuna, beserta siswa pendengar dan siswa reguler. Kiranya kuasa-Mu, Roh Tuhan ada bersama kami, supaya kami bisa terus bersemangat untuk mengikuti perkuliahan kami ini. Sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan di dalam kehidupan kami bersama dosen kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai perkuliahan kami dalam pertama ini Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Baik. Terima kasih untuk doanya Pak Bangun. Selamat untuk Pak Kurnia ya. Untuk kelahiran putri Pak ya. Iya Pak. Ini keberapa? Keberapa Pak? Pertama Pak? Anak pertama Pak. Oh, luar biasa. Yeah. Selamat bergabung di klub ayah. Iya. Terima kasih Pak. Putri ya? Iya Pak, putri Pak. Ya, puji Tuhan lah. Sehat-sehat semua, ibu dengan anak juga. Orang Dayak. Iya. Orang Dayak cari juga anaknya. untuk semua teman-teman juga yang sudah di kampus ya, selamat lah ya. Selamat datanglah di Surabaya. Kalau Angelin kan orang Surabaya, tapi selamat datanglah di kampus Salem kan. Nanti setelah sampai di kampus tentu belajarnya akan semakin fokus ya. Dua-duanya juga mungkin akan semakin sungguh-sungguh. Karena nanti lulus mau jadi apa, mau bagaimana kan, pelayanan ke depan kan perlu dipergumulkan, dipersiapkan. Jadi selama di kampus itu nanti banyak kegiatan yang dulu di rumah dikerjakan kan begitu ya, kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan studi kita, tapi sekarang ini selama beberapa bulan ini teman-teman bisa fokus lah, menggumuli panggilan, menggumuli apa persoalan-persoalan pelayanan ke depan, dan juga belajarnya juga semakin fokus kan begitu ya. Jadi tetap semangat, tetap sukacita apapun nanti yang dihadapi di kampus ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan coba belajar lagi sedikit ya. Saya sampaikan kemarin, kita ini belajar ini kelas kampung-kampung saja. Ada usah yang hebat-hebat kayak ini ya, sekolah-sekolah lain, tapi ya apa yang kita pelajari itu cukuplah nanti untuk kita membaca Alkitab, kemudian kita menggali isi Alkitab kan gitu ya. Sesuatu penggalian itu saudara-saudara kalau digali itu dari sumber aslinya kan gitu ya. Dari sumber aslinya pasti itu akan lebih akurat. Sama ada ipar saya wartawan ya, wartawan. Jadi kalau mereka ini mencari berita itu supaya beritanya itu istilahnya itu beritanya itu seakurat mungkin, maka dia harus cari dari ini. Sumber aslinya bukan katanya si ini, katanya si itu kan. Maka teman-teman, mari kita belajar bahasa Yunani ini nanti supaya kita bisa memahami lebih dalam lagi ya, bisa melihat bahwa kebenaran Alkitab itu memang ini luar biasa, apalagi kita baca dalam bahasa asing. Oke, kita masih berkutat di kata kerja, kata benda ya, kata benda dalam bahasa Yunani. Ada beberapa kata yang sudah kita kerjakan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kata benda ini tadi, saudara-saudara, akan berhubungan dengan 5 hal, setidaknya 5 hal ya, unsur atau aspek dari kata benda, ya, aspek dari kata benda. Apa-apa saja aspek dari kata benda itu? Coba diulangi lagi, saudara Urbanus, ya, ayo, Urbanus, apa yang diingat
dari aspek kata benda kemarin. Beberapa kali pertemuan yang sudah kita pelajari. Aspek-aspek dari kata benda. Apa, saudara? Saudara Urbanus ini. Wah. Itu Pak, agak lupa sedikit Pak. Ada agak lupa sedikit. Sedikit saja lupanya ya, nggak banyak. Lupa, Sekarang apa yang diingat? lupa Pak. Mas Gideon, apa yang diingat dari aspek-aspek kata benda yang gramatikal? Kenapa? Gramatikal. Ya, satu kata benda di dalamnya ada beberapa aspek gramatikal, bisa juga disebut seperti itu ya. Aspek gramatikalnya itu yaitu yang pertama ada deklensi, ya, deklensi. Kemudian apa lagi, saudara-saudara? Deklensi, terus Maskulin. ya maskulin itu pembagiannya apa itu? Maskulin itu kelompok apa? Aspek apa? Gender ya, gender. Oke, ada deklensi, gender, apa lagi? Artikel. Oke, artikel, ya artikel. Kemudian apa lagi? Dua lagi? Jumlah. Jumlah. Kasus. Oke, jumlah dan kasus. Ada 5 hal itu. Selalu saudara-saudara selalu berhubungan dengan itu ya. 5 hal itu tadi. Maka coba kita lihat di sini ada contoh kata ya. Contoh katanya ada sini ya. Ini contohnya hotheos. Hotheos. Maka ini dari segi deklensi akhiran os ya, maka dia deklensi 2. Kemudian artikelnya ada artikel ho ini ya, ho ini. Kemudian dari segi jumlahnya, nah, nanti dilihat rumusnya kemarin ya. Kalau ho berarti tunggal ya. Tunggal Pak. Nah, di sini hoi gitu ya, maka dia jadi jamak gitu ya. Nah, dari segi apa lagi? Gendernya ya hampir pasti dia adalah maskulin ya, maskulin karena ini tadi deklensi 2 itu pada umumnya adalah maskulin. Sudah terima diktat ya, saudara-saudara ya? Sudah ya yang di kampus. Diktat. Bagaimana, sudah diterima diktat Yunani? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, nanti dibaca-baca lah, dipelajari. Kemudian dari segi apa lagi? Dari segi kasus, maka hoi, artikel hoi dengan akhiran os ini sudah pasti nominatif ya. Nanti silahkan dibaca-baca lagi, dipelajari. Nanti supaya kita bisa memaknai, karena awal-awal itu tentu saja pemaknaan itu harus dimulai dari pengenalan ya, bagaimana kita memahami seseorang, memahami sesuatu ya, tentu saja harus mengenali dulu, dikenali dulu, diteliti dulu bentuknya itu apa ya. Oke, lanjut ya, kita lanjut dulu. Hari ini kita akan lihat ya, bagaimana kita memaknai kata benda di dalam teks Perjanjian Baru ya, bahasa Yunani tentunya. Bagaimana kita memaknai kata benda? Karena nanti memaknai kata benda berbeda dengan kata kerja ya. Karena kata kerja dia juga memiliki aspek yang berbeda. Aspek yang harus lebih kita teliti lagi, lebih kompleks ya. Jadi kata benda itu tingkat kesulitannya itu kalau skala 1 sampai 10, maka
kata benda itu tingkat kesulitannya itu hanya di skala 4 ya. Tapi nanti kalau sudah berhubungan dengan kata kerja itu akan lebih mumet lagi. Nah, bagaimana kita memaknai kata benda di dalam perjanjian baru ini? Oke, coba kita perhatikan. Ada 4 hal ya. Pemaknaan ini bisa ditulis, bisa di ini nanti bisa karena di diktat ini enggak ada ini tambahan ya. Nah, untuk memaknai sebuah kata ya, kata benda di dalam bahasa Yunani nanti kata kerja juga sama lah ya, sama cuma nanti kata kerja perbedaannya di masalah ini. Oke. Yang pertama itu adalah etimologi ya, etimologi, kemudian gramatikal, konteks, dan juga makna teologi. Ini penting saudara-saudara ya, ini sangat penting supaya jangan semua nanti kata di dalam apa, di dalam perjanjian baru atau di dalam Alkitab. Setiap kata domba nanti diterjemahkan, ditafsirkan ini sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan ya. Ketemu apa lagi? Ketemu pohon ara. Wah, ini apa ini? Pohon ara ini artinya makna rohani. Semua pohon ara di ini saja disamakan artinya kan begitu. Atau kata Tuhan lah, kata Tuhan. Sama, disamakan semua pengertian. Nah, maka kita untuk memaknai kata tersebut tadi, tentu pemaknaan ini nanti kan untuk apa? Untuk khotbah, untuk apa lagi? Untuk banyak hal, saudara-saudara. Untuk pemahaman kita terhadap doktrin, terhadap firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan tentunya ya. Bagaimana pemaknaan pribadi kita juga untuk nanti kita ajarkan pada jemaat. Jadi 4 hal ini ya, 4 hal ini. Etimologi dan juga teologi. Silahkan dihafal itu ya. Harus hafal kalau yang ini. Harus hafal. Oke, etimologi ini adalah atau kita mencari ini makna asal usul kata. Tentu saja ada perubahan-perubahan bentuk dari kata tersebut. Kemudian maknanya itu apa? Asal usulnya. Jadi seringkali kan di dalam artikel-artikel, di dalam buku-buku, maka dituliskan di sana, secara etimologi, kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta, kan gitu, yang artinya Nusa, yang terdiri dari 2 kata, Nusa dan Tara. Artinya di antara pulau-pulau, contohnya seperti itu. Secara etimologi ini memang sangat penting untuk kita cari arti etimologinya kata itu. Secara etimologi kata logos, karena pada awalnya asal usulnya kata itu tadi kan mengandung nilai-nilai apa? Nilai-nilai filsafat ya, nilai-nilai kebijakan dari satu suku, satu bangsa yang penutur kata itu. Ya. Nanti ada kamusnya ini, ada kamus etimologi kata, kamus yang besar itu saya sudah tunjukkan pada awal pertemuan kita. Di sana semua kata-kata yang ada di dalam perjanjian baru bahasa Yunani itu semua di sana dirangkai. Contoh, kata apa? Kata theos pada awalnya muncul tahun sekian digunakan untuk ini, digunakan semua disebutkan di sana ya. Dengan membutuhkan waktu, membutuhkan pemikiran, dan juga membutuhkan perjuangan kita ya, karena memang tidak mudah ya, tidak gampang. Oke, makna etimologi adalah makna kata berdasarkan asal usul kata itu ya, makna dasar kurios.
Nah, bukan kita itu apa ya, Yunani. Orang Yunani ini memaknai apa kata Tuhan itu ya. Baru nanti pemaknaan etimologi ini tentu saja tidak bisa menjadi pegangan kita untuk menentukan ini kebenaran itu ya. Untuk memaknai satu ayat atau memaknai satu kata di dalam perjanjian baru tentu saja tidak bisa berhenti di makna etimologi ini. Tetapi keempat ini tadi harus ya. Jadi contohnya teksnya di mana? Yohanes 1 ayat 1 kan gitu. Yohanes 1 ayat 1. Maka kita harus lihat kata logos di situ ya. Kata logosnya apa? Kalau kita mau dalami secara mendalam ya, secara komprehensif, lengkap maksudnya seperti itu. Ya. Kemudian secara etimologi sudah, maka kita akan lihat ini tadi ya, contoh ininya, contoh katanya. Kalau kita lihat kata dunamin di dalam Kisah 1 ayat 8 ini, dunamin atau akar kata dunamis ya. Nanti turunan kata ini ada dinamit kan gitu. Ini adalah kuasa, terjemahan Indonesia baru ya, terjemahan baru. Ini diterjemahkan kuasa. Kalau kamu sudah menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa menjadi saksi kan begitu ya. Nah, makna etimologi dari kata ini, makna dasar asalnya itu adalah sebuah ledakan ya, sebuah kekuatan. Makanya untuk sekarang ini boom ya. Boom itu kan ketika di perusahaan tambang itu kalau dinamit itu sudah dipasang dia meledak, ada kekuatan kan yang mengubah kondisi. Nah, seperti itu sebenarnya kuasa yang disebutkan di dalam Kisah 1 ayat 8 itu, kuasa di dalam penginjilan, di dalam kesaksian kita seperti itu ininya. Makna yang di sana, makna etimologinya begitu ya. Makna kata dasarnya itu tadi, dunamin atau menggunakan kata dunamis di dalam satu ayat. Nah, ini yang dinamakan pemaknaan secara etimologis. Jadi ketika kita membaca Alkitab itu nanti ada ya Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat 1 dan 2 ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, jangan serupa dengan dunia ini kan gitu ya saudara-saudara ya. Nah, berubah di situ bertransformasi di dalam bahasa Inggris atau perubahan-perubahan atau pemaknaan yang lebih spesifik ya, lebih spesifik di dalam kita bisa pahami dalam hal kata berubah itu tadi kan itu ya. Etimologi saudara-saudara, maka ada pemaknaan yang lebih mendalam. Nah, ini ya. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini. Ini ya. Jadi disebut di sana berubahlah ya, berubahlah ya. Nah, kalau di dalam bahasa Yunani ini disebut sebagai metamorphosate ya. Metamorphosate. Nah, ini dari akar katanya itu metamorfosis.
metamorfosis. Ya. Apa sih metamorfosis itu? Perubahan seperti apa? Tentu saja ada banyak kata berubah di dalam bahasa Yunani. Ada beberapa kata berubah di dalam bahasa Yunani. Tetapi di dalam Roma 12 ayat 2 tadi perubahan itu disebut bermetamorfosis. Apa sih metamorfosis itu? Apa biasanya kita dengarkan metamorfosis? Ini yang dulu kelas IPA, yang SMP pun sudah dipelajari itu. Apa? Siapa yang masih ingat kata metamorfosis itu biasanya dihubungkan dengan apa itu? Dihubungkan dengan itu Pak, kepompong. Ah, Berubah ke arah yang lebih baik jadi kupu-kupu gitu Pak. nah, perubahan bentuk dari wujud yang kepompong ulat ya, dari ulat kepompong kemudian nanti berubah menjadi kupu-kupu. Perubahan yang sangat drastis, yang hakiki kan, dan perubahan itu pada prosesnya kan dia harus mati dulu kan seperti itu. Nah seperti itu saudara-saudara, kita memaknai secara etimologis tadi. Jadi ada banyak kata-kata yang perlu kita dalami lagi, yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, tetapi perlu pendalaman lagi di dalam bahasa aslinya apa, supaya kita bisa maknai lebih itu tadi. Saya katakan lebih maknanya itu lebih dalam, lebih spesifik ya, lebih menyeluruh dari apa yang disampaikan. Nah, oleh sebab itu banyaklah membaca-baca kamus ya, kamus-kamus bahasa Yunani. Ada banyak kok sudah tersedia. Apalagi teman-teman nanti di Salem itu laptop ada, terus internet ada, sudah bisa dicari kok, sudah bisa dicari semua. Ada sekarang ini tidak harus kita install aplikasinya di apa namanya di laptop kita, tetapi bisa tersedia secara online ya. Jadi kata apa yang kita mau selidiki, ayat mana yang mau kita selidiki. Nanti dia akan jelaskan ininya, teksnya itu ya, teksnya. Kita bukan mau melihat pengertiannya mereka, tapi kita mau lihat maknanya itu loh, kamus-kamus yang sudah tersedia itu digunakan dengan baik ya. Nah, itu. Ada pertanyaan sampai di sini, makna etimologis ini tadi. Silakan ditanyakan. Ada Pak. Ya, silakan Pak Stefanus. Selamat pagi Bapak Arjuna. Ya. Salam sehat bagi teman-teman semua. Yang saya mau tanya Pak, bagaimana mengetahui akar kata satu kata? Kata dasarnya itu. Bagaimana mengetahui apakah semacam bahasa Indonesia kan ada imbuhan, awalan, akhiran. Jadi kata dasarnya jelas. Nah, untuk kata Yunani ini Pak bagaimana? Terima kasih. Oke. Itu yang kita pelajari kemarin ini, Pak. Yang sedang berjalan sekarang ini. Bahasa Yunani itu kan ini kan kata kerja dulu, Pak ya. Kata benda dulu ya. Memang kesulitannya di sini, Pak. Kalau kita maksudnya tidak memahami aspek-aspek atau unsur-unsur dari setiap kata. Karena bahasa Yunani itu kan sifatnya begini ya. Infleksi atau berubah. Jadi setiap posisi yang berubah dia ya. Contoh kemarin kan bapak saya pergi ke rumah Bapak Budi untuk menanyakan kabar Bapak Lurah contohnya. Ada 3 kata bapak di sana kan di dalam bahasa Indonesia sama saja. Jadi nanti kita cari di kamus gampang, mudah, tinggal buka kata bapak kan begitu. Nah, memang persoalannya bahasa Yunani tidak seperti itu. Setiap perubahan posisi kasus itu tadi ya, kasus apakah dia nominatif, apakah dia akusatif, apalagi genetif, datif, lokatif, instrumentatif, apalagi saudara-saudara, dan vokatif ya. Ada 8 kasus, 9 kasus ya. Maka 9 posisi ini tadi, 9 posisi kasus itu tadi ya, itu mempengaruhi perubahan. Belum lagi jumlah kata itu, karena
hologos dengan hoi logoi kan berbeda. Sama kasusnya tapi berbeda penulisannya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara harus ini. Sulitnya, cara yang lebih sulit memang harus memahami ini tadi, rumus ini. Karena pasti yang berubah itu ini, awalan atau artikelnya dengan akhirnya. Ini sudah pasti berubah. Nah, itu dulu satu kan. Kemudian yang kedua itu, saudara-saudara, maka ada beberapa aplikasi yang lebih mempermudah kita untuk menemukan ini tadi ya, menemukan akar katanya, kemudian apalagi perubahan-perubahan. Seperti ini tadi Pak ya. Ini mudah-mudahan nanti sudah bisa dibantu dari Salem untuk diinstalkan di laptop teman-teman ini ya. Apa contohnya ya, ini kata naos ya, kata naos. Di sini nos ya. Maka kata dasarnya apa? Di sini disebut ada nose ya. Jadi di dalam Roma 12 ayat 2 kata pikiran itu ya, kata pikiran atau akal budi ya, akal budi. Jadi dia di sana disebut menggunakan kata nos. Tetapi kalau kata nos ini sebenarnya adalah bentuknya dari nose ya. Jadi nanti di sini sudah ada Pak di aplikasi ini, maksud saya untuk mempermudah Bapak Ibu saudara-saudara nanti untuk menemukan ini ya, menemukan akar katanya. Nah, kehendak, telema di sini to telema sama ya. Nanti ada di sini. Ada penjelasannya kata benda nominatif netral tunggal dari telema. Ada penjelasan. Atau menggunakan aplikasi yang di Android kemarin ya Bapak Ibu ya. Oke. Contoh Yohanes, inilah yang paling akrab dengan kita ya. Oke. Ya. Hologos. Hologos. Nah, di sini nanti ada nomor-nomor ini berarti G3056. Maka ini merupakan nomornya, nomor strong istilahnya. Ini kamus strong yang paling banyak digunakan ya. G3056 berarti Greek 3056, nomor kata logos itu, nomor untuk kata itu. Nanti ada di sana ya, leksikalnya logos, atau coba kita cari kata yang bukan bentuk pertama, ya, bentuk nominatif. Tadi ya, satu ayat yang ke-8. Oke, ini ya. Power, ini tadi. Kuasa, menerima kuasa. Dunamin, di sini kan dunamin. Nanti di bawah sini ada ininya. Ada kata dasarnya yang ditanyakan Pak Stefanus tadi, dunamis. Dunamis ini, nah di sini kan noun singular. Jadi saya tidak perlu belajar bahasa Yunani ini. Hanya ini saja, hanya kemauan kita, usaha kita. Jadi untuk alat-alat itu sudah ada semua dan murah meriah, saudara-saudara ya. Tidak apa, kalau memang Bapak Ibu mau membeli kamus-kamus yang tersedia, yang mahal-mahal itu, yang bagus-bagus itu untuk gampang digunakan ya.
nggak apa-apa. Tapi kalaupun contohnya kita tidak perlu membeli itu, belum ada berkat untuk itu, tidak apa-apa ya. Sudah ada kan, seperti yang saya tunjukkan tadi. Untuk mengenali kata-kata itu tadi, untuk memulai analisa kita. Tetapi saudara-saudara, yaitu tadi, sedikit banyak kita harus tahu dulu bentuk kata benda, contohnya ya. Oh, bentuk kata benda, berarti kita nanti akan berhubungan dengan eklensi, berhubungan dengan jumlah, gender, artikel, kemudian berhubungan dengan modus, kan begitu. Nah, kalau modus itu apa? Ada nominatif, ada genetif, ada datif, ada akusatif. Nah, kalau nominatif, prinsip-prinsip itu kita sudah paham sedikit banyak, ya. Prinsip-prinsip itu tadi, bahwa untuk menggunakan kamus itu kan tidak bisa dengan ini pemahaman yang buta sama sekali, tetapi kita sudah sedikit paham lah. Oke, begitu saya pikir ya Pak Stefanus ya. Terima kasih, Pak. Jadi banyak cara kok, banyak cara. Cara untuk menemukan akar kata itu ada cara yang susah, itu tadi, hafal semua rumusnya, Pak. Kemudian cara yang gampang, buka aplikasi. Nanti aplikasi akan menjelaskan. Kemudian akar katanya ini ada. Nanti penjelasan makna katanya ada. Contoh ya, dari kamus yang kita tadi. Sampai berapa kali pun dia digunakan di dalam Alkitab. Ada semua. Contoh ini tadi ya. Nabi. Nah, ada penjelasannya. Kata dunamis ini di dalam Alkitab, ya di dalam Alkitab kita, dia muncul dalam penggunaan ini, ability, abundance, meaning, mighty, ya dan lain-lain. Nah, kalau dia di dalam terjemahkan sebagai mujizat 4 kali, diterjemahkan sebagai kekuatan 4 kali, kemudian kemampuan 3 kali, dan lain-lain sebagainya. Ada penjelasannya. Tidak salah, ini juga ada ininya. Ada penjelasannya. Dia bentuk-bentuk perubahan katanya. Ya. Ini tools yang ada ini, apa namanya, alat-alat yang ada ini sudah bisa kita gunakan untuk ini tadi, untuk persiapkan khotbah. Contoh ini kata marturia, dia dari mana akar katanya? Witness ini kan, kesaksian. Menjadi saksi itu apa? Yaitu marturia. Marturia ini apa? Nanti akar katanya itu martir, sama dengan ini satu akar kata ya, satu akar kata dengan martir. Martir itu mati bagi Kristus. Tidak asal mati aja, tetapi ada makna kematian itu adalah karena kesaksian itu, kan begitu nanti penjelasan. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Ini tentu saja semakin sering nanti Bapak Ibu rekan-rekan buka, pelajari, gunakan kata-kata itu, maka akan semakin mudah kita menggunakan, semakin gampang menggunakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Wah, ini sepertinya Pak Bangun ini sudah paham sekali. Ya Pak Bangun ya. Begitu nyampe di Salem, sudah langsung terbuka semua hal-hal yang sulit itu. Ya, silakan ditanyakan, saudara-saudara. Terkait pemaknaan etimologi tadi. Sudah cukup jelas? Saudara-saudara, ada lagi bagian-bagian yang belum dipahami?
Oke. Coba kita lanjut lagi. Ini ya. Jadi rumus-rumus ini, bentuk-bentuk perubahan ini tadi, infleksi itu ya, silahkan dipelajari lah, dipahami supaya bisa tadi memaknai ini. Oke. Setelah etimologi kata, bagi penutur kata itu apa? Ada banyak hal ini yang perlu dipelajari. Nanti ada orang ini ya, orang luar menulis makna kata apa? Salah satu bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita lah, bahasa daerah. Kemudian itu diterjemah dimaknai, tentu harus pemaknaan itu harus kembali ini tadi ke asal usul kata itu ya. Kemudian bentuk gramatikal, saudara-saudara. Makna gramatikal dari saudara-saudara ya. Ini adalah bentuk gramatikal ya. Jadi setiap kata benda itu nanti akan menerima ini tadi. Contoh di sini ada kata hepone ya. Hepone ini maka bentuk gramatikalnya adalah dia kata benda deklensi satu, kemudian nominatif, feminim, tunggal. Ini dari mana kita bisa tahu ini adalah deklensi satu nominatif dari gendernya dia feminim atau dia tunggal? Ya ini dari bentuknya ini ada artikelnya, kemudian ada akhirannya. Artikel dan akhiran ini sudah menjelaskan bentuk gramatikal ya. Akhiran dan artikel. Sama. Yang ini juga. Aja. Ya, yang tayangan tadi. Ya. Yang dalam kurung ini yang kata benda nominatif di bawah itu ada maskulin, Pak. Sementara di atas itu ada. Oh ya, ya, sorry. Ini salah, bukan maskulin ya. Feminim. Feminin, Pak ya. Ya. Oke. Feminim. Terima kasih. Nah, jadi ini nanti di di aplikasi-aplikasi biasa tertulis seperti ini ya. Atau dalam bahasa Inggris dia disebut noun deklensi satu nominatif feminim singular. Bisa juga seperti itu atau maskulin kalau maskulin ya. Inilah namanya bentuk gramatikal atau istilah kerennya seperti ini, parsing namanya ya. Kalau coba di parsing sama seperti ini tadi. Ini kata benda deklensi satu. Tentu kalau kita mau ini ya buat bentuk gramatikal ini kata benda deklensi satu, dia adalah genetif ya, kasusnya genetif, kemudian dia feminim tunggal singular. Kalau yang sebelahnya ini ya tinggal ganti ini aja jamak. Ini yang namanya saudara-saudara bentuk gramatikal ya, banyak. Contoh ton logon. Ton logon ini berarti dia adalah kata benda apa? Saudara-saudara, akhiran on. Kalau ton logon itu apa kasusnya? Ini. Ton logon. Gimana? Apa kira-kira kasusnya ini? Akusatif, Pak. Tunggal akusatif. Tunggal akusatif ya. Berarti dia kata benda deklensi dua, kemudian akusatif tunggal ya, akusatif maskulin tunggal bisa dipertukarkan.
Cuma nanti untuk bentuk gramatikalnya seperti itu ya, kita akan lihat di aplikasi-aplikasi. Ini. Nah, contoh katanya tadi yang saya ini ya, saya tunjukkan kata Yerusalem. Yerusalem. Maka dia di sini ada noun, kata benda, case, kasus ya, datif, gender, feminim, number, kisah 1 ayat 8 sampai akhir zaman kan. Dan jam eskato. Di sini juga nanti ada kasusnya juga, ada gendernya, ada ini, ada bilangannya, jumlahnya tunggal ya. Jadi ini nanti maka dia akan berubah, bukan kata benda lagi, tapi dia sekarang kata sifat, genetif, netral, tunggal. Coba kalau kata kerja berarti dia ini ya. Nanti kata kerja beda lagi ininya, morfologinya atau beda lagi unsur-unsurnya. Ya, karena ada nanti kata kerja, kemudian tensesnya future, kemudian ada mood-nya, mood ya, modus indikatif, kemudian ada voice-nya, ada middle. Nanti kita akan pelajari ke sana lebih banyak lagi ininya, morfologi atau aspek-aspek dari kata kerja. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nanti inilah yang atas ini ya, yang atas ini. Kalau saudara-saudara sudah menginstal di bukunya Pak Gideon itu juga sama kemarin itu ada ya. Inilah namanya bentuk gramatikal. Bentuk gramatikal yang atas ini. Atau kalau di Bible World kita lihat di sini, bentuk gramatikal itu seperti ini modelnya. Ya. Nah, ini kai, contohnya kai ya, ada di bawah sini. Ada namanya konjungsi koordinati ya. Berarti ini adalah kata sambung koordinasi istilahnya ya. Kemudian kata apa lagi? Kata teleion ya, kai teleion. Kata sifat ada di sini saudara-saudara. Ini bisa saudara-saudara lihat di sini ya, atau di bawahnya verb, kata kerja infinitif, present, middle. Nanti akan saya jelaskan. Artinya saudara-saudara, begitu cara kita untuk melihat ya bentuk gramatikal dari setiap kata. Nah, untuk memaknai itu harus mengenali bentuk gramatikalnya dulu kan. Nah, kemudian perlu kita pahami ya bahwa bentuk gramatikal ini berbeda-beda ya. Karena ini pengaruh infleksi ini, maka kata Bapak di dalam kalimat itu, Bapak Budi pergi ke rumah Bapak Lurah untuk bertemu dengan Bapak siapa begitu. Kata Bapak itu tadi di dalam yang berbeda-beda. Tetapi kalau di dalam gramatikal Yunani maka ada perbedaan bentuk, juga perbedaan fungsi. Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat ya adanya hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam satuan gramatikal yang besar. Jadi unsur-unsur gramatikal ini maksudnya seperti itu tadi, satu kata ya, kata benda, deklensi ini, kemudian kasusnya ini.
nanti dia berhubungan dengan gramatikal yang lain, bentuk kata yang lain, seperti apa? Yesus mengajar. Yesus mengajar. Nah, jadi bentuk gramatikal ini dari Yesus ini, kata Yesus tidak bisa dilepaskan dari ini. Ini namanya satuan itu tadi ya. Satuan gramatikal berbeda fungsinya nanti ketika disebut di sini mengajar Yesus atau murid mengajar lah ya, murid mengajar nanti Yesus diajarkan. Tidak ada kata seperti itu. Tapi kalau kata, saya taruhlah kata murid, didaskalos, ya, didaskalos, didaskei. Ho didaskalos, didaskei, murid mengajar, begitu ya. Nah, tetapi dalam bahasa Yunani kan ini kan bisa dipertukarkan posisinya, bisa di sini, dia bisa di sini ya. Walaupun nanti bentuk gramatikalnya itu yang akan menentukan dia ini. Dia punya maknanya dia. Nah, kalau dia di sini murid, maka dia kan ho didaskalo kan? Ho didaskalos. Didaskalos. Nah, tetapi kalau sudah murid di sini sudah berbeda lagi. Sudah ton didaskalon. Itu yang perlu kita pahami. Jadi bentuk gramatikal itu akan selalu berubah. Infleksi itu tadi sehubungan dengan satuan gramatikal yang lain, ya, sehubungan dengan kata-kata yang lain. Jadi keutuhan kalimat itu perlu kita perhatikan. Gramatikal sesuai dengan tata bahasa, menurut tata bahasa, ya, kesesuaian dengan tata bahasa, posisinya dia tadi, fungsinya dia di dalam kalimat akan memberi makna, saudara-saudara. Jadi ketika murid mengajar, maka murid ini yang aktif, kan begitu. Murid ini sebagai pelaku, tetapi kalau disebut mengajar murid itu sudah berbeda lagi. Maka peranan kata murid ini sudah berbeda. Posisinya dia sudah beda, aktif pasifnya dia sudah berbeda. Kira-kira seperti itu ya. Maka makna gramatikal ini nanti sangat berpengaruh juga, khususnya saudara-saudara ya. Khususnya ketika kita berbicara kata kerja. Kata kerja. Di dalam pemaknaan kata benda, saudara, pemaknaan kata benda terlalu signifikan, ya, tidak terlalu signifikan, tetapi dia berhubungan lebih kepada aktif pasif, kemudian kepemilikan, lokasi, gitu ya. Tapi nanti ketika kita berhubungan dengan kata kerja, maka pemaknaan yang sangat penting itu berhubungan dengan gramatika. Karena contoh kata selamat ya, kata selamat nanti itu kapan dilakukan? Bagaimana hasilnya? Itu kata kerja sudah menjelaskan. Ini akan kita pelajari nanti ya. Untuk gramatikal ini kata kerja. Oke. Ini memang gampang-gampang susah, saudara-saudara ya. Gampang kalau kita sudah sering kerjakan, kita sudah sering lakukan, tetapi susah kalau belum pernah kita coba kerjakan. Ada lagi pertanyaan sampai di sini? Pemaknaan gramatikal. Bahasa Indonesia itu memang terlalu gampang, saudara-saudara. Karena bentuk gramatikal itu sudah dijelaskan berdasarkan, bukan bentuk gramatikalnya bahasa Indonesia itu dijelaskan dengan kata-kata gramatikal. Contoh, kata sekarang. Sekarang kami belajar. Tapi kalau bahasa Inggris berbeda kan? I am studying. Saya sedang belajar. Jadi dia berdasarkan ini, tensisnya itu dijelaskan berdasarkan perubahan-perubahan bentuk kata. Apalagi bahasa Yunani. Bukan hanya masalah bentuk katanya, tetapi hasilnya pun nanti dijelaskan di dalam kata itu sendiri, di dalam perubahan infleksi kata. Ya.
Itu yang perlu kita pahami, saudara-saudara. Jadi penerjemahan Alkitab itu, saudara-saudara, Alkitab bahasa Indonesia kita itu yang sering kali saya katakan di kelas Yunani itu, bahwa selain penerjemahan, ya, ini kan di kelas kita ya, coba dicerna perlahan-lahan ini kata-kata saya ini. Alkitab bahasa Indonesia itu, saudara-saudara, selain penerjemahan, tetapi di dalamnya juga ada unsur penafsiran. Bayangkan Alkitab yang kita miliki, terjemahan kita itu di dalamnya juga sudah ada masuk penafsiran. Mengapa? Supaya kita paham, kan begitu. Supaya pembaca dengan konteks bahasa Indonesia itu bisa memahami ayat itu. Maka oleh sebab itu sekarang ini kita belajar dari sumbernya supaya penafsiran itu, karena penafsiran lagi ya, penafsiran ini nanti akan dipengaruhi oleh latar belakang dari mana teologi. Ini kan ada semakin nanti Bapak Ibu teman-teman pelajari ada ciri khas, nuansa-nuansa yang berbeda dari orang. Belum lagi apa penerjemahnya orang Batak atau orang apa, beda lagi kan karakter pemilihan kata itu tadi, penafsiran. Jadi contoh ya, kalau peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara-saudara tahu itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Batak, Urbanus ini bagaimana? Pernah nggak baca itu? Berapa sisanya? Berapa keranjang sisanya? 12 keranjang. 12 keranjang. Coba baca bahasa Batak. Dia bikin apa di situ? Bukan keranjang, saudara-saudara, tapi karung besar itu. Kalau saya terjemahkan itu ada istilahnya di dalam bahasa Batak itu. Saya terjemahkan itu keranjangnya itu seperti karung yang sangat besar. Itu orang Batak paham itu, ya. Nah ini hal-hal yang ini ya. Hal-hal yang perlu kita lihat dari teks aslinya. Keranjang itu kan bisa keranjang kecil, keranjang besar. Pernah nggak kita pikirkan itu? Seperti apa sih bahasa Yunani? Atau seperti apa sih rasul-rasul Matius ini menuliskan itu? Keranjangnya itu seperti apa? Gitu ya. Dari sana kan nanti kan bisa kita pelajari. Oh memang kelebihan itu kelimpahan yang luar biasa karena mujizat itu. Bukan hanya sekeranjang segini, tapi keranjang yang sangat besar sekali. Begitu, saudara-saudara. Ini tadi dari pemaknaan kita terhadap etimologi maupun terhadap gramatikal. Ya, itu. Oke, lanjut lagi, saudara-saudara. Setelah gramatikal nanti kita akan perdalam ini di bagian kata kerja ya. Kata menerima, contohnya kata menerima ini dalam bahasa Yunani ya. Dalam bahasa Yunani Kisah 1 ayat 8 itu tadi, kamu akan menerima. Nah, maknanya ini kalau kita maknai secara itu adalah ada di dalam maknanya itu kepastian di masa yang pasti, tidak mungkin tidak. Nah, karena ini tadi ada indikatif gitu. Nanti kita akan jelaskan di bagian kata-kata. Jadi dari penggunaan bentuk gramatikal ini, saudara-saudara, ini ada pemaknaan bagi orang ini ya, bagi orang penutur bahasa. Oke. Kemudian kata konteks. Coba salah seorang membaca Matius 8 ayat 21. Matius 8 ayat 21. Silakan dibacakan. Siapa yang sudah menemukan? Matius 8 ayat 21. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Oke.
Ada orang yang berkata kan di sana ya, Tuhan, izinkanlah dulu aku pergi menguburkan ayahku. Nah, makna konteks ini tadi ya. Coba kita pahami dulu ayat itu. Apa yang dipahami orang itu? Kalau Gideon membaca ayat itu tadi, apa yang dipikirkan tentang kata Tuhan itu? Apa yang ini? Gideon pikirkan tentang kata Tuhan di situ. Apa yang bagaimana Gideon? Tuhan di sana. Ketika bertemu dengan kata Tuhan itu membaca, apa yang langsung terpikirkan mengenai kata Tuhan itu? Atau yang lain juga bisa memberi ini masukan. Hebat orang yang terkenal kan begitu kan. Nah sekarang kita mendengar kata Tuhan, membaca kata Tuhan, apa yang langsung terpikirkan dalam pemikiran? Tentang hal mengikuti Tuhan, Pak, mengikuti Yesus. Oke, mengikuti Yesus. Yang lain? Kalau saya Tuhan yang seperti Tuhan yang Oke, berkuasa. Tuhan gitu, yang Pak. berkuasa. Pribadi yang berkuasa gitu ya. Ada yang lain? Kalau saya Pak, mengenai ayat 21 ini, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayah. Itu orang yang berkata seperti ini, dia itu kayak menomorduakan Tuhan, jadi tidak mengutamakan Tuhan. Oke, tidak mengutamakan Tuhan. Nah, sekarang ini pemahaman kan, pemahaman tentang kata Tuhan itu tadi. Coba ya, seperti yang disebut Pak Kurnia tadi. Pak Kurnia ketika mendengar kata Tuhan, Pak Kurnia langsung memikirkan pribadi yang maha kuasa kan begitu kan. Nah sekarang coba kalau kita memikirkan pribadi yang maha kuasa, pribadi ini kamu Pisar, datang dulu besok ke kantorku. Mau nggak nolak? Enggak kan? Nah itu tadi salah konteks ya. Coba kita pahami. Ini ada seorang muda, dia katakan, Tuhan, tunggu dulu, aku akan mengikut engkau, tapi aku akan pergi dulu menguburkan orang tua. Kan? Seperti itu. Ini masalah pemahaman terhadap kata itu tadi. Siapapun pejabat besar sekalipun di dunia ini, di Indonesia ini, kalau Jokowi sudah panggil kan gitu ya, kamu datang dulu ke kantor menghadap aku, maka siapapun itu akan datang kan begitu, karena ini tadi pribadinya orang ini kan begitu. Nah sama seperti itu tadi di dalam ayat ya, ketika dia mengatakan Tuhan, apa yang dipikirkan? Jadi konteks makna kata itu tadi ya, makna konteks ayat itu, kata itu ketika dia ungkapkan kan gitu ya. Orang ini mengungkapkan dan juga kita membacakan berbeda. Ya kan dengan kata Tuhan, sudah berhadapan dengan Tuhan. Saya pahami Tuhan itu pencipta, Tuhan itu penguasa, gemetaran kan di kaki Gunung Sinai, takut bertemu dengan Tuhan itu karena apa? Melihat itu tadi. Nah sekarang ini kan masalah konteks pemahaman. Jadi ketika dia berkata Tuhan itu, maka pikirannya itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan sekarang. Kata Tuhan ini ya. Ini namanya makna konteks. Makna kontekstual dapat diartikan sebagai makna kata yang berada pada suatu uraian atau kalimat yang dapat mengandung atau menambah kejelasan. Ya. Ini dipengaruhi oleh situasi, tempat, waktu, lingkungan penggunaan kata tersebut. Ya.
artinya juga saudara-saudara bisa berbeda-beda ya. Satu makna kata itu bisa berbeda. Jadi kita tidak bisa samakan pemahaman kita dengan pemahaman orang muda ini tadi tentang kata Tuhan itu. Kalau pemahaman kita sama ya, kalau pemahaman kita tentang kata Tuhan itu dengan pemahaman orang-orang di Perjanjian Baru, peristiwa Perjanjian Baru, peristiwa Injil, maka tidak ada yang akan menyalibkan Yesus kan? Karena semua mengatakan, Tuhan, Tuhan, tolong kami. Orang kusta datang, Tuhan, tolong kami. Tapi kata Tuhan itu tadi, saudara-saudara, memiliki perbedaan makna dengan Tuhan yang kita pahami. Itu yang perlu ya. Ini namanya makna konteks. Ya sama lah sekarang ini kan seperti itu. Ada orang mengatakan, ini sorry ya, memang ini peristiwa yang lagi viral sekarang ini kan. Tempat jin buang anak katanya. Ini kan masalah konteksnya dia dengan konteksnya orang lain berbeda kan. Tetapi pemaknaan ini saudara-saudara ya perlu kita perhatikan kan. Konteks itu perlu kita pahami. Khususnya untuk pemahaman Alkitab ini. Supaya jangan salah. Langsung nanti kita khotbahkan orang muda ini adalah orang yang jahat sekali. Padahal dia belum kenal Tuhan kan. Padahal kata Tuhan yang dia pahami berbeda kan dengan apa yang kita pahami. Seperti itu ya. Oke. Sama seperti murid-murid juga, rasul-rasul ketika berhadapan dengan Yesus selama 3,5 tahun ini. Mengapa Petrus bisa menyangkal Yesus? Mengapa Yudas bisa menjual Yesus dan lain-lain sebagainya? Kalau dia mengenal Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai yang ilahi, sebagai pencipta langit dan bagaimana dia akan gemetaran bersama dengan Yesus ya. Tetapi nanti ada doktrin yang khusus. Silakan dipelajari. Oke. Maka pemahaman konteks ini tadi ya, pemaknaan terhadap konteks teks, makna di dalam teks. Nah, kemudian yang terakhir ini, saudara-saudara, merujuk pada pemaknaan terhadap sebuah kata, frasa atau kalimat dalam pemahaman dogma, teologi atau doktrin. Ini yang penting ya. Ada banyak kata-kata, ada banyak kosakata di dalam Perjanjian Baru yang diambil dari orang Yunani, penutur kata Yunani pada waktu itu, kemudian dikristenkan. Seperti itu ya. Ada banyak kata kata gereja, kata apa lagi, kata hamartia, kata apostolos, rasul ya. Itu kata-kata yang sangat umum pada waktu itu, saudara-saudara. Kata apa lagi, didaskalos, kata apa lagi, semua kata-kata itu, tapi nanti tidak lagi pemaknaannya itu seperti orang Yunani pada umumnya memaknai. Bahkan kata kurios, kata theos, kan gitu ya. Kalau dalam bahasa Yunani, itu tadi ayat yang kita baca, Tuhan izinkan. Kurios. Izinkan aku untuk pergi dulu menguburkan ayahku. Nah, kata kurios itu tadi dalam keseharian orang siapa namanya? Orang Yunani atau orang yang penutur bahasa Yunani itu adalah kata yang biasa. Tuhan gitu ya. Tuhan atau Lord dalam bahasa Inggris kan. Tapi sekarang kita maknai dengan konteks yang berbeda. Seperti itu saudara-saudara ya. Maka ada beberapa kata yang sekarang diberi makna teologis. Ini teman-teman sudah belajar ini. Saya tahu, sudah paham lah itu. Kata eklesia, ya, kata eklesia muncul dalam berbagai bentuk, dalam berbagai konteks, ya, di dalam Alkitab. Coba dibaca, tolong dibaca Kisah 19 ayat 41. Sekarang membaca untuk kita.
Ada yang sudah ketemu? Ayat yang keberapa tadi, Pak? 41. Tidak ada, Pak. Enggak ada, Pak. 40. 40, Pak. 40. Sampai ayat 40. Sampai 40, Pak. Oke. Iya, ini di Alkitab elektronik ini 41 dia bikin ya. Oke, 40. Silakan dibaca. Sebab kita berada dalam bahaya, akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Oke. Ya, terima kasih. Nah, coba kita perhatikan di sana ya. Apa yang sudah di-share di sana ya. Oke, nanti saya lihat lagi di sana ayat 41 ya. Di sini coba Bapak Ibu lihat di sini ayat 41 ya. Ini tadi perbedaan-perbedaan versi ini ya supaya kita ini paham aja. Kalau dalam bahasa Inggris sampai ayat 41, bahasa Indonesia ayat 40 ya. Nah, dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu ya. Oke, versi BYZ sampai ayat 40 ya. Nah, mana di kata rakyat ini ya? Kai, Tauta, Eipon, Apolusen, Ten, Eklesian ini disebut sebagai eklesia. Ini kok bisa jadi gereja dibubarkan di sana? Tapi di sini dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kumpulan rakyat. Ini tadi berbicara masalah konteks ayat itu di mana dia. Jadi tidak semua eklesia itu saudara-saudara itu merupakan gereja yang umum ya, kata yang umum yang dipakai dalam berbagai bentuk untuk menyatakan kumpulan rakyat, kumpulan manusia atau yang demo pada waktu itu ya. Jadi kalau demo-demo itu seperti sekarang ini dulu disebut sebagai eklesia gitu ya. Nah, itu yang dinamakan tadi masalah etimologi dan juga konteks. Secara etimologi, maka eklesia itu merupakan artinya itu lihat. Nah, kemudian untuk pemaknaan konteks ya tergantung kalimatnya tadi, tergantung ayatnya. Nanti bisa dia jadi gereja, bisa dia berbicara kumpulan orang banyak. Coba dibaca. Efesus 1 ayat 22, tolong dibaca kalau seorang membaca. Efesus 1 ayat 22. Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Oke, sebagai jemaat kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ya, oke, diperdekatlah ini melihat ke layar itu ya. Ada kata te eklesia di sini ya, kata te eklesia.
Sama dengan ini tadi yang di Kisah Rasul pasal yang ke-19 tadi, sama kata eklesia, tetapi dengan konteks yang berbeda, dengan penterjemahan yang berbeda. Ini tadi. Sebagai ini diterjemahkan kepada jemaat, ya, gereja, terjemahkan sebagai jemaat atau gereja. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu nanti kita perhatikan, ya. Berbeda makna. Ada kata Tuhan juga banyak, kata theos, ya, yang memiliki perbedaan makna dari berbagai ayat lah, berbagai ayat. Ini yang perlu teman-teman nanti kita perhatikan ketika sudah masuk di dalam pemaknaan kata. Ini masalah gramatikal juga sama. Nanti di dalam teks itu ada bentuk gramatikalnya seperti ini, ya. Seperti ayat yang saya tunjukkan tadi. Jadi bentuk gramatikal ini akan mempengaruhi penerjemahan. Dari kata ini. Kemudian ada pemaknaan teologis. Ya, pemaknaan teologis. Kalau kata eklesia itu adalah kata yang umum, kata yang biasa digunakan untuk menyatakan satu kumpulan orang, maka sekarang diberi pemaknaan yang khusus, ya. 1 Petrus 2:9, kamulah bangsa yang terpilih. Yang dipanggil kan, ini kan ekaleo, dipanggil untuk keluar. Ek itu keluar, kaleo itu berkumpul, ya. Oke, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya, masuk kepada terang yang ada. Ini pemaknaan teologi. Ya. Pemaknaan teologi. Ada banyak hal, ada banyak kata. Apostolos juga, didaskalos, angelos. Nanti kan kata angelos itu memiliki makna bagi orang Yunani. Tetapi sekarang ini maknanya dirohanikan, dikristenkan, kira-kira seperti itu. Jadi ketika para penulis maupun siapa namanya, Lukas, juga ada Markus, dan yang lain-lain lah, ya, penulis-penulis kitab Perjanjian Baru, ketika mereka menuliskan kata-kata Yunani itu tadi, ya, kata-kata Yunani itu tadi, maka pemikiran mereka, isi hati mereka, rohani mereka itu tentu saja memikirkan Perjanjian Lama, memikirkan ini, ya, contoh kata angelos, maka yang dia pikirkan itu adalah tentu saja dia memikirkan malak di dalam bahasa Ibrani, kan begitu. Ketika dia menuliskan kata theos, maka pemikirannya itu, makna yang dia pikirkan itu bukan theosnya orang Yunani, tetapi dia memikirkan Elohim, ya, memikirkan apa? YHWH. Walaupun dia menulis kata itu tadi. Ketika dia menulis kata gereja, eklesia, maka dia memikirkan kata jemaat di dalam Perjanjian Baru. Seperti itu, saudara-saudara, ya, itu namanya pemaknaan teologis. Sebab kalau kita memikirkan kata itu di dalam konteks etimologis, ya, berbahaya, kan? Contoh kata Lord, ya, Lord Jesus. Kita memikirkan itu dalam konteks apa? Konteks etimologisnya orang Inggris, maka Lord itu adalah apa? Ya tuan tanah, ya bangsawan, bukan sesuatu yang ilahi, kan begitu. Sama demikian juga dengan kata kurios di dalam bahasa Yunani, dalam konteks berpikir orang Yunani itu adalah ya tuan-tuan, bukan harus ilahi, bukan harus sesuatu yang supranatural, ya. Tapi bisa juga seseorang yang terhormat, seseorang yang kaya raya, bisa saja jadi kurios, bisa saja jadi Tuhan. Nah, tetapi para penulis Alkitab Perjanjian Baru, ketika menulis itu, maka itu berada di dalam kerangka pemaknaan teologi Perjanjian Baru. Dia tulis kurios, maka dia memikirkan apa? Adonai di dalam Perjanjian Baru, atau Eloah, Elohim, Adonai, Yahweh, ya. Ini yang perlu kita pahami. Ada pertanyaan sampai di sini, saudara? Silakan. Sudah terlalu berat ini, saya perhatikan ini beban hidup kita ini, ya.
Oke. Tapi puji Tuhan lah, sesuatu yang berat itu tentu saja, sesuatu yang susah itu kita dapat tentu saja. Amin, itu amin. Kita aja bukan disebut anak gampangan kan begitu. Gimana anak yang mahal tuh ya, ditebus dengan harga yang mahal. Apalagi kita yang belajar sekarang ini, susah-susah belajarnya, tetapi hasilnya itu sangat ini ya, sangat penting. Itu yang perlu kita. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak Arjuna. Ya. Itu kalau selain dari murid itu Pak, kalau memanggil Tuhan Yesus itu kan mereka memakai kata orang lain yang Tuhan itu kurios gitu atau bagaimana itu? Dua. Jadi kalau teman-teman baca Injil dengan dengan Kisah Rasul ya. Ini kan Injil, Kisah Rasul ini kan kesinambungan dari Injil, 4 Injil. Jadi ketika teman-teman baca nanti di sana itu peristiwa-peristiwa bagaimana murid-murid bertanya kepada Yesus, berinteraksi kepada Yesus selama 3,5 tahun. Ada perubahan yang sangat radikal ya. Ketika kita memasuki ketika kita memasuki Kisah Para Rasul. Jadi yang tadinya masih ada yang menyangka Yesus, yang ada meragukan Yesus, kayak Thomas itu. Tapi sekarang ini di Kisah Rasul itu berbeda. Bahkan siap mati. Bahkan ketika mereka disesat, ditangkap oleh Mahkamah Agama, dia katakan apa? Kami ini lebih baik tunduk kepada Tuhan daripada tunduk kepada manusia, walaupun harus mati. Artinya nanti ada pemahaman yang progresif, ya, pemahaman yang berlanjut terus. Jadi kalau di Injil pemahaman mereka ya bagaimana kan melihat Yesus sehari-hari, berinteraksi dengan Dia, ketawa dengan Dia, kan begitu ya. Ya bisa saja pengenalan itu kan masih kurang. Contohlah ketika Matius 16 ya. Ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kamu, aku ini siapa sih? Maka Petrus katakan, engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi. Nah, tetapi tidak lama sesudah itu, dia katakan kepada Yesus, janganlah itu terjadi kepada engkau. Ketika Yesus mengatakan bahwa aku akan menyatakan penderitaannya kan begitu, anak manusia akan diserahkan kepada maut. Maka Petrus katakan, Tuhan, hal itu tidak usah terjadi kepada engkau kan begitu. Maka apa yang Yesus katakan, nyala engkau iblis. Nah ini kan tadi masalah pemahaman ini kan yang ditanyakan Pak Kurnia. Siapa yang mereka pahami tentang pribadi Yesus ini? Karena apa? Kita juga harus paham bagaimana pola berpikirnya orang Ibrani itu, teologinya perjanjian lama itu seperti apa mengenai Allah itu tadi ya, mengenai kealahan itu. Tidak mungkin Allah itu beranak, tidak mungkin Allah itu hanya satu, Esa, Ehad, kan gitu. Allah itu adalah Allah yang transenden, Allah yang maha mulia. Kan gitu ya. Nah sekarang mereka melihat Yesus, bergaul bersama dengan Yesus. Mereka panggil Yesus itu Rabi. Tapi pada peristiwa-peristiwa yang lain banyak juga yang merekam. Bahkan Yesus mau dilempari ketika Yesus mengatakan dirinya sebagai anak manusia. Nah, ada konteks pemahaman di sana tadi yang memang bergerak ya. Nanti setelah Roh Kudus itu turun, menerima kuasa, maka mereka semakin terbuka kan matanya, semakin memahami, maka sekarang sudah berbeda. Ketika mereka sudah mengetahui, melihat Yesus yang bangkit dan naik ke surga, wah inilah Allah itu kan. Jadi pemahaman itu tadi berkembang. Itu yang saya pelajari saudara-saudara ya. Nanti silakan dipelajari yang lain. Jadi kadang gagal, kadang itu tidak mengenal, ya itu tadi ya. Karena memang konteks berpikirnya Ibrani, orang Yahudi itu masih kental. Murid-murid
pada peristiwa-peristiwa ini. Ya, ada beberapa buku yang bisa menjelaskan itu secara bagus. Ya, di perpustakaan ada beberapa buku. Silakan dibaca-baca. Itu Pak Kurnia ya. Ada yang lain, saudara-saudara, yang mau ditanyakan? Sekarang kita akan coba dulu membaca ya, membaca nama-nama kitab di dalam nama-nama kitab Perjanjian Baru. Kalau sudah ada yang terima buku diktat, dibaca. Ini adalah buku-buku atau kitab-kitab Perjanjian Baru ya. Silakan dibaca satu-satu. Dimulai dari silakan dibaca satu-satu. Buku-buku ya atau kitab-kitab di dalam Perjanjian Baru. Yang ini dulu judulnya. Yang ini. Sebentar Pak, saya kurang hafal. Sambil yang lain ini ya dibantu dipersiapkan. Ini nama-nama kitab ya. Jadi nanti ketika kita membuka Alkitab bahasa Yunani, maka yang muncul itu adalah ini, bukan Matius, Lukas, bukan ya. Tapi di aplikasi pun sebenarnya ini yang muncul. Oke. Nah, seperti yang muncul di layar ini ya. Maka kalau kita lihat di sini, nah, ini kan, ini Alkitab yang sabda ya, yang sabda itu. Dia tidak menuliskan bahasa Inggris, kita masuk dalam satu terjemahan ya. Jadi kalau bahasa Indonesia dia akan muncul ini bahasa Indonesianya kan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan seterusnya. Oke, silakan dibacakan. Ini banyak bahasa banyak huruf besarnya memang vokalnya ya. Judulnya Pak ya? Judulnya. Ta Biblia Kaines Diathekes. Oke. Ta Biblia Tes Kaines Diathekes. Kaines Diathekes. Jadi artinya ini ya. Biblia itu buku, bisa kitab ya. Bisa kitab. Kaine itu baru ya, baru. Kaine, kainos.
diatekes itu diateke, ya diateke itu sama dengan berit, perjanjian. Seperti ini juga sama ya. Jadi ini tadi malam saya khotbah di dalam ini ibadah di tempat saya masalah diateke ya, perjanjian. Jadi ini yang dipikirkan perjanjian ini, tetapi lama ya. Nah, itu silakan didalami, dipelajari, luar biasa ya kalau diajarkan. Lanjut, masih Angelin. Apa ini? Ini Mas Ari. Ya Pak. Mas Ari. Oke. Evangelion ya. Evangelion. Ini Saya yang kedua, Pak. Ada konsonan ini ganda. Oke. Iya. Lanjut. Yang Mas Ari. Kata matayon. Oke, kata matatayon ya, matatayon atau terjemahan Indonesia kan ini Injil menurut ya. Kalau ada di sana itu judulnya disebut Injil menurut Matius. Kata ini artinya menurut dari sudut pandang kata matatayon. Lanjut. Bawahnya kata markon. Kata markon. Lanjut. Laukan. Kata laukan. Ya, Lukas. Ya. Terus. Kedengaran suaranya ya. Oke. Ya. Sudah ya? Prakeiston apostolon, Pak. Oke. Sorry, tolong diulangi Pak Kurnia, saya tadi ini laptop ini kalau sudah beberapa lama suaranya hilang gitu ya. Oke. Tolong yang Pak Kurnia. Rasul itu, Pak. Prakeiston apostolon. Apostolon. Lanjut yang bawahnya, Pak. Epistolai.
epistolai, apostoloi, apostoloi, ini ai, lambda, Pauloi. Pauloi. Diulangi lagi, Pak. Epistolai, apostoloi, Pauloi, Pak. Oke. Epistel ya. Epistel itu surat-surat. Ini nanti dalam bentuk apa ini? Bentuk jamak. Apostoloi, apostel, apostolos ya. Nanti apa? Kasusnya dia apa? Kalau dia akhiran oi itu tadi ya. Kemudian ada Pauloi. Itu Yunani untuk Paulus. Oke. Kemudian lanjut ini Visar. Ini. Hah? Pros. Poma. Ro. Bukan pi. Ro. Oh iya. Ini. Ro. Romayon. Romaios. Oke. Pros Romaios. Lanjut lagi. Lanjut. Yang bawahnya. Pros Korintios. Oke. Pros Korintios Alpha gitu ya. Alpha berarti 1 Korintus ini ya. 1 Korintus. Kemudian yang ini satu lagi Visar. Pros. Kalau ini kan bawah. Ya. Pros Galatas. Oke, ya bagus. Pros Galatas. Lanjut ini abang kita Urbanus. Pros Epesius. Epesius. Jadi nanti kalau ada dua di renungan di asrama, Urbanus sudah bisa ini ya, sudah bisa ngomong. Saudara-saudara, rekan-rekan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pros Epesius. Lanjut yang bawah. Pros Filipesius. Oke, Filipesius ya. Satu lagi, Urbanus. Pros Kolosaius ya, Kolosaius. Oke. Kolosaius. Lanjut Pak Bang
bangun. Yang ini sekarang apa, Pak? Belum dibuka mic-nya, Pak. Yang mana? Cross. Cross. Oi, apa ini? Teta, Pak. Teta. Ya, Pak. Cross. Cross. Wes. Itu ini apa ya? Cross, no. Face A. Cross. No, face B. Terus Ajar aja, Pak. Abra saja. Terus apa? Terus apa? Tunggu saya lihat dulu anunya dulu. Oke. Jangan campur dengan bahasa Toraja. Oke, yang lain. Thessaloniki. Thessaloniki Alpha. Nanti coba kita baca dulu Pros Thessaloniki biar jemaah, Pak. Ini kita baru, Pak. Terus Kokonepik Alpha. Oke, Alpha atau Beta gitu ya kalau 1 atau 2. Lanjut. Masih Pak Bang tadi. Ya, ada kasus yang belum selesai, Pak. Mic-nya Pak bangun. Belum buka. Yang garisnya cross di cross apa itu? Cross di apa? Cross di cross di apa ini? Cross di Motiva. Ya. Timotheon Alpha. Cross Timotheon Alpha. Yang bawahnya? Cross Timotheus Beta. Timotius, 1 Timotius, 2 Timotius gitu ya. Ini tadi kalau Paulus. Yang bawahnya bangun terus ini. Ini Pak. Terus di apa nih? Cross di apa nih? Bentuk ya. Titon. Ya. Apa Pak? Cross di apa? Oke.
Selanjutnya tolong diselesaikan. Titus ya, Titon. Titos, cross. Titon. Titos. Oke, selanjutnya tolong diselesaikan Pak Gideon. Apa yang ini? Ros? Filemona. Filemona. Oke. Terus bawa sama-sama ayo. Sama-sama. Ros? Simona. Ebirayona. Simeone. Hebraius. Ya. Ros Ayuni ya. Kemudian yang bawah ini apa ini? Epistolai Katolika. Katolik ya, berarti Katolik. Yang bawah ini apa nih? Yakobon. Yang bawahnya Petro Alpha. Ya. Yang ini Beta. Alpha, beta dengan gamma. Ini Yoda. Surat Yuda. Nah, sekarang ini dalam Wahyu Yohanes di dalam bahasa Yunani Apokalipsis Ioannoi. Apa? Apokalipse. Ionoi. Ini ya. Apokalipsis. Ini lambda ya. Oh iya. Ini apa ini? Apokalipsis. Lambda. Apokalipsis. Ioannoi. Ini nama-nama kitab ya, nama-nama kitab di dalam Perjanjian Baru. Nama kitab ya, dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru. Ya, ini aja berlatih membaca, ditambah lagi supaya kita mengenal setidaknya kosakatanya seperti ini, nama-nama ini tadi ya. Nama-nama ada Romanius, Korintius, Galatas, Efesius, Ace. Oke. Baik. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini, saudara-saudara? Nanti untuk hari Selasa kita masuk satu kali lagi bahasa Yunani. Minggu depan kita kembali ke jadwal yang ini ya, jadwal yang biasa. Jadi nanti Selasa itu bahasa Yunani, hari Jumat itu kita masuk bahasa Ibrani. Sesinya sama, manfaatnya, penggunaannya juga sama, nanti ya cuma beda abjad saja, bisa beda abjad, terus bentuk gramatikalnya juga yang agak berbeda ya.
Oke, untuk tugas kita minggu depan nanti tolong dicari ya. Tolong nanti teman-teman akan baca, direkam, kemudian dikirimkan ke saya ya, bisa melalui Pak Lispan juga, bisa melalui Pak Lispan. Dua bapak kami ya, dua bapak kami dalam bahasa Yunani. Nanti dibaca ya, dibaca, direkam dua bapak kami dalam bahasa Yunani. Atau kalau sudah menerima diktat, ada di halaman yang ke-7 ya, halaman yang ke-7 ada di sana itu. Selancar mungkin ya, selancar mungkin silahkan dibaca. Dua bapak kami, kemudian kosakata yang ada di halaman 8 nanti dihafal ya, diusahakanlah untuk dihafal. Sudah ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti untuk bapak-bapak, ibu-ibu pendengar untuk tugas ini kalau sempat silahkan dibuat juga ya untuk memperlancar bacaan kita, atau setidaknya bisalah ya dihafal, dibacakan dua bapak kami dengan nanti tentu saja pemaknaan yang baru karena kita sudah belajar kemarin atau hari ini kita sudah belajar masalah ini pemaknaan gramatikal dengan konteks dengan etimologi, karena ada beberapa perbedaan yang sangat mencolok ya, perbedaan yang sangat mendasar ketika kita membaca dua bapak kami dalam bahasa Yunani atau juga kita baca dua bapak kami di dalam bahasa Indonesia, terjemahan Alkitab baru ya, Indonesia baru. Ada beberapa yang sangat berbeda di prinsip. Ketika orang Yahudi yang berbahasa Yunani membaca itu tentu saja ada perbedaan ini ya. Oke, saudara-saudara, sampai di sini pertemuan kita, kelas kita. Nanti saya minta tolong untuk Angelin untuk menutup kelas kita di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru, menjadi berkat bagi kami dalam pelayanan kami ke depannya Tuhan. Terima kasih juga untuk ajaran yang telah diajarin oleh Bapak Arjuna, kiranya Engkau memberkati keluarganya, pelayanannya, juga dalam beliau mengajar kami Tuhan. Terima kasih, kami akan lanjutkan dengan perkuliahan selanjutnya. Kami serah. Selamat siang. Selamat